ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Topik atau tema untuk hari ini, minggu ini, adalah doa orang beriman. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menaruh perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga yang tadi telah kita dengar. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah manusia itu dari awal jatuh kepada dosa, maka seluruh turunannya menjadi terseret jatuh juga ke dalam dosa. Semua tanpa terkecuali, termasuk anak-anak kecil yang baru lahir sekalipun, itu dinamakan dosa turunan atau dosa teanan. Padahal sebenarnya firman Tuhan yang dilanggar itu tidak terlalu berat. Tuhan hanya berkata dengan firman, jangan makan buah dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu atau taman Eden itu. Berbeda dengan pemahaman tetangga sebelah yang mengatakan bahwa anak kecil baru lahir adalah suci dan tidak berdosa karena belum melakukan aktivitas yang melanggar perintah Tuhan. Aktivitas yang melanggar perintah Tuhan buat orang Kristen lain. Semua sudah berdosa dengan dosa turunan. Makanya sewaktu anak-anak masih bayi atau masih kecil, sudah dibawa untuk segera dibaptis. Setelah anak menjadi remaja, maka dia harus mengikuti baptisidi. Dan mulai saat itulah segala kelakuannya dia harus bertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan Allah. Awalnya manusia itu cuma jatuh dalam dosa. Arti jatuh di sini adalah diperdaya ular atau setan itu memperdaya Hawa, dan Hawa memberikan kepada Adam. Itulah awal mulanya. Ternyata setan itu makin merajalela dengan segala tipu daya, membuat manusia itu terlena dan kenikmatan duniawi ini, lalu meninggalkan Tuhan sang penciptanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar itu di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Murka ini terjadi pada zamannya Nuh, yang kita tahu dan terkenal dengan perahu Nuh. Tuhan memusnahkan manusia lainnya dengan mendatangkan air bah meliputi seluruh bumi. Demikian juga kejadian pada Sodom dan Gomora. Tuhan sangat murka melihat perilaku manusia yang sudah menyimpang dari semua aspek kebenaran, termasuk tata susila yang sangat menyimpang dari kodrat manusia. Kedua kota itu juga di bumi hanguskan oleh Allah sang pencipta. Namun masih menaruh pengasihan kepada orang benar seperti pada keluarga Lot. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Yesaya 1 ayatnya yang ke-9. Jemaat Tuhan yang berbahagia,
dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan Allah menyuruh dan mengutus anak tunggal, anak kesayang itu, yaitu Yesus Kristus, untuk melepaskan umat manusia, makhluk kesayangan itu, dari perhambaan dosa. Dia menunjukkan kepribadian yang luar biasa, tata bahasa dan pengajaran yang sempurna, dengan penuh kuasa dan mujizat-mujizatnya. Sesungguhnya sampai saat ini masih banyak orang kebingungan dan tidak mengerti mengapa Yesus anak Allah harus menderita dan harus mati di kayu salib. Itulah tandanya bahwa pemikiran demikian masih dikuasai keduniawian ini dan pengaruh penyesatan oleh iblis. Ingatlah, sewaktu Yesus akan memulai misi pengajarannya, dia berpuasa selama 40 tahun dan 3 kali dicobai oleh iblis. Yang pertama adalah soal makanan. Yesus saat itu kelaparan karena puasa. Iblis itu menawarkan kepada Yesus, "Kamu kan anak Allah. Batu itu boleh kamu bikin menjadi roti supaya kamu bisa makan." Lalu Yesus berkata, bukan hanya makanan yang menjadi makanan manusia. Yang kedua, soal anak Allah. Maka Allah menatang kakimu walaupun kamu menjatuhkan diri dari tempat tinggi. Inilah cobaan yang kedua. Jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat tinggi ini ke bawah, karena malaikat-malaikat Tuhan akan menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk kerikil batu sekalipun. Tetapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhanmu. Yang ketiga adalah soal kuasa duniawi yang diberikan kepada Yesus, asalkan Yesus mau menyembah iblis itu. Iblis itu berkata, jika engkau menyembah saya, maka seluruh yang ada di dunia ini, lihat kota-kota yang ada di bawah sana, akan kuberikan kepadamu. Lalu Yesus menjawab, engkau tidak boleh mencobai Tuhanmu, dan Tuhanmu lah yang kamu harus sembah. Lalu iblis itu pun pergi. Dengan cermat Yesus menjawab iblis itu tanpa emosi, tanpa marah. Akhirnya Yesus memenangkan pertarungannya yang pertama atas iblis itu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dengan penebusan Yesus atas kita orang berdosa, dan itu kekal sampai akhir zaman buat semua umat manusia, dan tidak ada lagi kejadian serupa sampai akhir zaman. Artinya hanya sekali Yesus disalibkan untuk menebus manusia. Bagaimanakah kita memaknai itu dalam pola pikir modern ini, dan bagaimana memaknainya di dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali kita hanya mengaminkan saja, karena jika kita goyah sedikit saja, maka tentu kita bukan lagi anak Tuhan. Kita bukan Kristen pengikut Yesus lagi. Tapi jika kita mengiyakan saja tanpa mengerti dalam aplikasi hidup, maka akibatnya sama saja, kita pun menjadi Kristen KTP saja. Kita contohkan saja dengan pengikut penyakit malaria. Malaria sudah dikalahkan dengan ditemukannya obat mujarab namanya Pelletina. Maka obat malaria ini adalah jaminan buat orang-orang yang sakit malaria sampai akhir zaman. Siapa yang sakit malaria minum Pelletina akan sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ditemukannya obat malaria atau Pelletina ini, maka otomatis yang sakit malaria semua akan sembuh? Jawabannya ialah tentu saja tidak. Lah, bukankah obat malaria itu jaminan kesembuhan? Betul demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketahuilah, obat malaria itu atau Pelletina itu
ada di apotek, sedangkan yang sakit berbaring di rumah. Tentu saja si sakit harus mencari obat itu dan mendapatkannya, walaupun dengan susah payah, agar dia bisa sembuh. Demikianlah hidup kita ini. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus mencari kebenaran firman dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan kita, agar jaminan keselamatan itu menjadi hak kita. Kita harus berani melakukan autokritik atau kritik atas diri kita sendiri. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus atau cuma dengar-dengaran saja dari orang atau kita baca. Rasul Paulus adalah seorang yang berjiwa besar, rela melakukan autokritik ketika mendapati jemaat di Filipi bahwa menyimpang dari ajaran sesat. Paulus menegur mereka, dan Paulus juga mengaku bahwa dia pun pernah menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah dan pernah melakukan tradisi-tradisi yang diakui orang-orang Yahudi. Namun Kristus telah mengubah hidupnya. Itulah makanya Paulus meminta jemaat di Filipi supaya ikut belajar daripada jalan hidup Paulus itu sendiri. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah menyimpang dari ketetapan firman Tuhan, juga kuasa lalu yang kelam seperti Paulus. Kita belajar untuk merubah diri, bertumbuh menjadi seorang yang rendah hati, dan bersyukur pada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Ingatlah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama adalah, berbuatlah kebaikan dan jauhkanlah diri dari kebohongan sebagai jerat, karena akan memusuhkan tulangmu, lalu menutup mataharimu. Yang kedua, bagaimanapun iblis itu pintarnya hendak memperdaya orang baik, maka Tuhan itu tidak pernah kehilangan kasih sayangnya. Doa adalah jawabannya. Yang ketiga, Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ya, tidak dibiarkannya manusia itu terus tenggelam dalam kesusahannya. Dia datang menolong kita. Amin. Itulah renungan buat kita hari ini.